Imlek tentu saja, dan biarlah setiap kita jemaat keluarga Allah Pekalongan di tahun yang baru ini sama seperti tema gereja kita di tahun ini adalah tahun double favor. Biarlah di tahun yang baru ini sungguh-sungguh double favor terjadi dalam kehidupan kita setiap jemaat keluarga Allah Pekalongan. Dan saya sangat-sangat juga bersyukur bagaimana di luar sana walaupun hujan dari semalam-malaman dan sampai di depan agak terkena, dan saya percaya Bapak Ibu tidak mudah untuk datang di tempat ini, dan saya bersyukur setiap jemaat keluarga Allah Pekalongan adalah jemaat yang gigih untuk belajar terus mengutamakan Tuhan, dan setiap kita yang mengutamakan Tuhan maka berkat-berkat Tuhan nyatakan, Tuhan sediakan dalam setiap kehidupan kita. Dan kita masuk di bulan yang baru Bapak Ibu Saudara semuanya, di bulan Februari ini, dan di bulan ini kita akan masuk di seri kebenaran firman Tuhan tentang langit yang terbuka. Dan di seri yang pertama ini kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu Saudara semuanya untuk bagaimana setiap kita, jemaat keluarga Allah, Pekalongan khususnya, belajar sungguh-sungguh bagaimana kita untuk bisa mematahkan belenggu kemiskinan. Mematahkan apa saudara? Belenggu kemiskinan. Katakan sama-sama saudara, mematahkan belenggu kemiskinan. Karena kita tahu bersama Bapak Ibu Saudara semuanya bagaimana masalah kemiskinan itu menjadi salah satu masalah yang bisa menghancurkan keluarga, bisa menghancurkan masa depan, bahkan bisa menghancurkan manusia itu sendiri. Saya bisa melihat Bapak Ibu Saudara semuanya, khususnya di Solo, kemarin saya cerita, dalam satu hari kemarin itu juga ada saudara, di lokasi yang sama. Kalau Bapak Ibu jalan-jalan ke Solo itu kan ada perbatasan antara Solo dan Karanganyar, itu kan ada jembatan Juruk Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan jembatan itu sering buat orang-orang itu main gelantungan saudara. Bukan main gelantungan buat untuk hobi, tapi main gelantungan untuk bunuh diri saudara. Dan kebanyakan Bapak Ibu Saudara semuanya, mereka melakukan itu semuanya yang sempat salah satu yang akhirnya bisa diselamatkan, yang kembali lagi dikatakan adalah karena kemiskinan, karena masalah keuangan, karena masalah hutang, karena masalah-masalah dalam hal keuangan yang pada akhirnya menyebabkan orang jadi gelap mata, menyebabkan orang jadi akhirnya mengakhiri hidup. Kita lihat bagaimana berita juga menyampaikan bahkan bukan hanya satu orang, satu keluarga bunuh diri karena masalah ekonomi, karena masalah kemiskinan. Ini yang benar-benar kita harus perlu sadari. Jangan sampai kita sebagai anak-anak Tuhan kemudian lupa dengan hal ini. Kita jangan sampai sebagai anak-anak Tuhan terus dibelenggu oleh kemiskinan. Tetapi saya percaya setiap kita jemaat keluarga Allah Pekalongan ngalami berkat Tuhan, double favor terjadi dalam kehidupan kita, dan kita boleh jadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara semuanya, kita perlu belajar 5 belenggu kemiskinan yang harus, sekali lagi Bapak Ibu Saudara semuanya, kita tahu kemiskinan itu masalah saudara. Tetapi pertanyaannya, apa yang menyebabkan masalah itu? Apa yang membelenggu seseorang, bahkan orang percaya kadang-kadang untuk pada akhirnya dia sulit mengalami berkat Tuhan. Dia imani, yes Tuhan favor terjadi, yes Tuhan berkat Tuhan terjadi. Tapi berapa banyak anak-anak Tuhan mengalami yang namanya kemiskinan, ngalami yang namanya masalah dalam keuangan, ngalami yang namanya masalah dalam finansial. Sekali lagi bukan karena Tuhan gak baik, sekali lagi bukan karena Tuhan gak tolong, tetapi mungkin ada belenggu-belenggu yang kita perlu pahami sungguh-sungguh, dan kita perlu patahkan, kita perlu hancurkan, dan kita perlu belajar sama-sama untuk keluar dari belenggu itu. Yang pertama saudara, kita akan belajar bersama-sama belenggu kemiskinan yang harus dihancurkan, yaitu yang pertama adalah bicara tentang kemalasan. Apa saudara? Bicara tentang kemalasan. Tidak dipungkiri, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kemalasan adalah satu faktor terbesar yang pada akhirnya menyebabkan kemiskinan itu. Kita lihat saudara, Amsal pasal 20 ayat yang keempat. Pada musim dingin, si pemalas tidak membaca. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Perhatikan Bapak Ibu Saudara semuanya, pada musim dingin, si pemalas tidak
membajak. Si pemalas tidak membajak pada musim dingin. Karena dia merasa, ngapain di musim dingin? Di musim dingin enaknya tidur. Di musim dingin enaknya kemulan. Di musim dingin, aduh tanahnya keras pak, aduh tanahnya gak enak pak. Di musim dingin, lihat cuaca saja, keluar dari rumah saja, menggigil. Enaknya di rumah, enaknya nyantai, enaknya males, enaknya tidur, saudara. Sehingga pada akhirnya ketika kemudian musim menuai, gak dapat apa-apa. Ya karena apa? Ya hanya melihat situasinya saja. Melihat kondisinya saja, ya kondisinya ya baik, ya sudahlah. Gak usah ngapa-ngapain, gak mau gimana lagi. Ya sudahlah, kalau aku gak punya modal, ya sudah. Ya seperti ini biasa saja. Ya sudahlah, ini itu dan lain sebagainya. Ada berapa banyak orang di luar sana tidak bisa melihat bagaimana Allah bekerja dalam waktunya. Ya lagi Bapak Ibu Saudara semuanya, kita perlu belajar bagaimana Allah itu secara konsisten belajar dalam waktu dan masanya. Orang di luar sana berpikir bahwa dunia itu seperti roda yang berputar. Betul saudara, kadang di atas, kadang di bawah, kadang di tengah-tengah saudara, semampir gitu saudara. Sehingga akhirnya gak di atas, gak di bawah saudara. Dan akhirnya sulit. Setuju dengan hal ini saudara? Setuju dengan hal ini Bapak Ibu? Setuju saudara? Kita anak-anak Tuhan, hidup kita bukan seperti roda yang berputar, tetapi kita anak-anak Tuhan, hidup kita naik dan terus, bukan turun. Terus kita naik dan tidak menjadi ekor, kita jadi kepala dan tidak menjadi ekor. Kita terus naik terbang tinggi bagi Raja Wali. Itu yang harus menjadi keyakinan kita. Itu yang harus menjadi iman kepercayaan kita. Tetapi memang firman Tuhan katakan apa saudara? Segala sesuatu ada waktunya. Segala sesuatu ada masanya. Segala sesuatu itu ada waktunya. Maka penting sekali sebagai anak-anak Tuhan tidak hanya sekedar melihat masa menua itu, tetapi bagaimana kita mengisi waktu demi waktu. Ajari kami Tuhan untuk bijaksana menghitung hari-hari. Ketika musim dingin, tidak kemudian tidak membaca. Ketika musim yang tidak baik mungkin di luar sana, bukan berarti kemudian malas-malasan. Ketika mungkin Tuhan izinkan untuk di PHK, bukan berarti hopeless, bukan berarti kemudian menyerah. Ketika mungkin dalam keadaan sakit, bukan berarti nggak melakukan apa-apa. Kadang di masa-masa modern seperti ini, begitu banyak orang-orang di luar sana yang hanya mengharapkan dalam tanda kutip hoki, bejo, itu saudara. Akhirnya yang terjadi apa Bapak Ibu Saudara semuanya? Dimainkan oleh dunia, dimainkan oleh kuasa kegelapan, dimainkan oleh begitu banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka Anda bisa lihat, salah satu hal yang pada akhirnya merusak benar-benar bangsa kita. Orang-orang dalam hari-hari ini apa saudara? Judi online. Orang mengharapkan dudal-dudul, puji Tuhan Pak, entuk berkat. Gak ada saudara. Gak ada yang namanya judi online itu adalah rencana Tuhan. Gak ada saudara. Ya, sekali lagi, kita perlu memahami, kita tidak hanya sekedar menjadi pemalas yang hanya seolah-olah mengharapkan sesuatu, tidak. Tetapi kita sekali lagi sebagai anak-anak Tuhan belajar untuk mengerjakan segala sesuatu seturut dan sesuai rencana Tuhan. Karena apa? Ketika kita hanya sekedar pasrah kepada keadaan, pasrah kepada situasi, ketika musim dingin kita tidak melakukan apapun, ketika dalam situasi yang sulit kita berpangku tangan dan kita nggak mengerjakan apapun, saudara, saya pastikan ketika musim menuai kita nggak dapat apa-apa. Kita nggak bisa menuai sesuatu itu. Kita nggak bisa menuai sesuatu yang besar, yang baik, yang daripada itu. Maka hari ini, jemaat keluarga Allah Pekalongan, ayo bangkit. Sekalipun musim dingin, sekalipun musim yang berat,
sekalipun musim yang sulit, sekalipun musim yang tidak mudah, tapi kita nggak mau bermalas-malasan, kita terus membaca, kita terus bekerja, kita terus melayani Tuhan, dan ketika musim menuai tiba, kita yang pertama menuai yang baik, yang terbaik, yang daripada Tuhan, saudara. Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga. Mazmur pasal yang pertama ayat ketiga, saudara. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Ayat itu katakan apa, saudara? Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja yang apa, saudara? Diperbuatnya berhasil. Bagi orang-orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, tidak kumpulnya kepada pencemooh, tidak kumpulnya kepada hal-hal yang negatif, yang tidak sefrekuensi dengan dunia, tetapi benar-benar sefrekuensi dengan Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang terus menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ayat ini katakan apa, saudara? Apa saja yang diperbuatnya. Maka ada satu langkah, ada satu aksi, ada satu tindakan, ada sesuatu yang dikerjakan, nggak kemudian hanya sekedar ya Tuhan berkat Tuhan yang menjadikan kaya kok, ya sudah, nggak usah ngapa-ngapain, ya sudah, nggak usah ngerjain sesuatu, tidak, sudah. Tapi hari ini Tuhan ingatkan bagi setiap kita, lakukan segala sesuatu dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan setia, apapun itu juga. Jangan malas, jangan berpangku tangan, jangan berharap bahwa ini masih kecil Pak, ngapain harus kecil. Ya sudah, nggak usah ngapa-ngapain, sia-sia sudah. Apapun yang kita lakukan, walaupun kelihatannya sepele, walaupun kelihatannya mungkin nggak berarti, tapi kerjakan itu dengan sungguh-sungguh, kerjakan itu dengan maksimal, kerjakan itu dengan segenap hati, karena saya percaya Bapak Ibu Saudara semuanya, Tuhan nggak pernah ingkar janji. Allah kita adalah yang melihat kedalaman hati kita yang paling dalam. Keluarga kita mungkin sekalipun nggak melihat kita, nggak tahu isi hati kita. Tapi sekali lagi, Tuhan Maha tahu, dan ketika Dia tahu, Dia berkenan atas apa yang Dia lakukan, maka Dia mencurahkan favor-Nya, double favor itu terjadi dalam kehidupan kita. Maka pastikan Bapak Ibu Saudara semuanya, ayo sama-sama giat-giat bekerja. Baik itu bekerja secara jasmani dan juga bekerja secara rohani. Kita giat untuk bekerja di ladangnya Tuhan. Kita tidak hanya sekedar bekerja terus secara kekuatan kita, tidak, saudara. Sama seperti Musa dan Yosua. Ada kalanya Yosua sebagai panglima jenderalnya Israel pada waktu itu berperang di medan perang. Tapi di satu sisi, Musa sebagai hamba Allah pada waktu itu, dia juga bekerja di alam roh untuk menaikkan doa-doa, untuk menaikkan ucapan syukur, untuk menaikkan ukupan yang wangi di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan yang berperkara memberkati Yosua, dan akhirnya bangsa Israel menang. Sama halnya kita. Jangan hanya kita kerja, dan kerja. Hanya untuk cari cuan, saudara. Hanya untuk cari uang saja. Enggak, saudara. Karena segala sesuatunya sia-sia, segala sesuatunya terbatas. Kalau kita hanya sekedar menggantungkan diri kita, terbatas. Tapi sekali lagi kita belajar, Bapak Ibu Saudara semuanya, untuk juga belajar mengutamakan Tuhan, untuk belajar melayani Tuhan, bekerja, gigih melayani Tuhan. Maka saya undang Bapak Ibu Saudara semuanya yang belum melayani, ayo sama-sama melayani. Gereja kita terbuka untuk berbagai bidang pelayanan, dari asyir, media, worship, semuanya kita terbuka. Bahkan kita rindu gereja ini terus bertumbuh, terus jadi berkat Bapak Ibu Saudara semuanya. Maka saya dorong juga, ayo sama-sama kita bergandengan tangan. Kita punya rencana untuk nantinya kita merenovasi beberapa bagian dari gereja ini. Maka Bapak Ibu yang punya kerinduan untuk kita sama-sama bergandengan tangan untuk jadi berkat, untuk membantu biaya renovasi kita dengan terbuka. Sehingga pada akhirnya Bapak Ibu Saudara semuanya, kita yang cinta akan rumah Tuhan, yang dengan segenap hati kita rindu untuk jadi berkat bagi rumah Tuhan ini,
Istilahnya gini saudara, kalau kita cinta sama rumahnya Tuhan, saya percaya Tuhan yang sebagai pemilik rumah ini gak akan pernah tinggal diam. Anda bisa lihat bagaimana seorang Daud, bukan hanya dia sekedar cinta kepada Tuhan, tapi bagaimana dia cinta, dia punya kerinduan membangun rumah Tuhan yang terbaik. Maka Anda bisa lihat kasih karunia, cinta Tuhan, kecintaan Tuhan, perkenanan Tuhan atas Daud itu luar biasa. Sampai anak cucunya diberkati Tuhan. Demikian juga saya berdoa setiap kita punya kerinduan, terus bekerja di ladangnya Tuhan, mencintai rumah Tuhan, gigih untuk memberikan yang terbaik bagi gereja ini. Dan pada akhirnya Tuhan disukakan, Tuhan berkenan atas apa yang kita lakukan, dan Tuhan mengaruniakan segala sesuatu yang baik, yang ajaib dalam kehidupan kita. Sekali lagi, ayo bangkit sama-sama. Jangan hanya melihat kondisi kita, jangan pada akhirnya menyerah dengan melihat situasi kita, tapi bekerja di dalam alam roh lewat doa-doa kita, lewat pelayanan kita, gigih bekerja di ladangnya Tuhan, dan juga gigih bekerja dengan apa yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kita. Maka berkat-berkat Tuhan, maka belenggu kemiskinan itu dipatahkan, dan berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara semuanya, belenggu kemiskinan yang perlu kita patahkan, kita hancurkan adalah kurangnya keahlian atau kompetensi, skill untuk bersaing. Sekali lagi, bukan hanya bicara males saudara, tapi kadang kita sebagai anak-anak Tuhan perlu belajar bahwa dunia sekarang ini berkembang begitu pesat dalam semua lini kehidupan. Bahkan saya pun sebagai pengajar, Bapak Ibu Saudara semuanya, bahkan saya pun sebagai hamba Tuhan, kalau saya nggak meningkatkan skill saya, Bapak Ibu Saudara semuanya, kalau saya nggak meningkatkan kemampuan saya bisa ketinggalan kok Bapak Ibu. Karena apa? Sekarang ini teknologi itu benar-benar begitu masif, begitu maju, begitu luar biasa. Sederhananya gini Bapak Ibu Saudara semuanya, kita sebagai seorang hamba Tuhan, biasanya kita melayani, salah satu pelayanan yang kita lakukan itu adalah pelayanan khotbah. Dulu, untuk cari materi khotbah, wah luar biasa saudara, nggak mudah. Tapi sekarang Bapak Ibu Saudara semuanya, dengan teknologi Artificial Intelligence, AI, yang sedang booming hari ini, Bapak Ibu tinggal tulis saja, saya mau khotbah temanya tentang ini, kepada orang seperti ini, di tempat dengan latar belakang seperti ini. Tolong buatkan kerangka khotbahnya. Ceret saudara, langsung keluar. Bukan hanya itu saja, saya minta dibuatkan PowerPoint-nya, ceret saudara, keluar semua saudara. Bahkan bukan hanya materi khotbah, bahkan materi pembelajaran saudara. Kadang mahasiswa saya jauh lebih pintar. Saya suruh buat makalah, cepet banget jadi saudara. Ternyata kembali lagi, lewat entry AI seperti itu. Buat makalah, buat paper, buat materi-materi pembelajaran, cepet sekali. Dunia berkembang dengan begitu pesat, dunia berkembang dengan begitu luar biasa. Hati-hati. Kalau kita nggak mengembangkan kemampuan kita, kalau kita nggak mengembangkan skill kita, kalau kita nggak mengembangkan apa yang bisa kita lakukan, maka sulit untuk kita bersaing. Anda bisa lihat bagaimana tokoh-tokoh dalam Alkitab, mereka semuanya adalah orang-orang yang terus mengupgrade kemampuannya. Anda bisa lihat seorang Daniel, bagaimana Daniel tidak hanya sekedar dia sebagai orang yang diurapi Tuhan, tapi dia belajar, dia mengembangkan dirinya, dan pada akhirnya dia diberkati Tuhan luar biasa. Anda bisa lihat bahkan tokoh-tokoh Alkitab yang lainnya, seorang Daud pun juga sama. Ketika membangun bait Allah, Anda bisa lihat bagaimana Daud memilih orang-orang yang cakap, orang-orang yang pandai di dalam bidangnya, sehingga pada akhirnya bisa membangun satu bait Allah yang luar biasa Bapak Ibu Saudara semuanya. Maka pastikan kita dalam semua latar belakang kita sebagai seorang pengusaha, upgrade kemampuan manajemen kita, upgrade kemampuan leadership kita, upgrade kemampuan sistem mungkin keuangan kita. Jangan ketinggalan. Yang lainnya sudah go internasional, kita go kemana-mana gitu saudara ya. Jangan sampai yang lainnya sudah maju pesat, tapi kita ketinggalan. Dan jangan pernah berpikir bahwa Pak,
saya cuma gini tok, mau ngapain lagi? Ya sudah, gini saja. Kita seolah-olah menutup rencana Tuhan untuk kita bisa berkembang. Tapi hari ini, buka hati kita, buka pikiran kita, untuk kita bisa lihat bagaimana Tuhan bekerja luar biasa. Bagaimana Tuhan rindu setiap anak-anak Tuhan itu terus berkembang dan terus berkembang. Amsal pasal 22 ayat 29. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja, ia akan berdiri. Bukan di hadapan orang-orang yang hina. Orang yang cakap, orang yang pandai, dia dibutuhkan. Ketika dia dibutuhkan, dia diangkat dirinya. Dan pada akhirnya dia dihormati. Maka kembangkan saudara. Apapun yang menjadi latar belakang kita. Saya bersyukur punya Gembala Sidang. Walaupun beliau secara pendidikan tidak istilahnya dalam pendidikan yang cukup tinggi, tidak Bapak Ibu semuanya. Beliau senantiasa sampaikan beliau itu cuma lulusan SMP. Tetapi Anda bisa lihat kemampuan beliau dan kerinduan beliau untuk belajar itu nggak pernah berhenti. Nggak pernah berhenti Bapak Ibu semuanya. Beliau belajar dari A, beliau belajar dari B, beliau belajar ini, itu, dan lain sebagainya. Saya masih ingat pada waktu itu, belum zamannya hamba-hamba Tuhan pakai laptop seperti itu. Tapi saya lihat beliau menjadi salah satu orang yang, salah satu hamba Tuhan, salah satu pembicara yang pakai laptop, Bapak Ibu, pada waktu itu. Yang lainnya nggak pakai laptop. Terus kemudian berkembang dengan iPad dan seperti itu terus. Di usia beliau yang mungkin sudah senior, tapi Bapak Ibu Saudara semuanya, kalau bicara tentang teknologi, kalau bicara tentang upgrade sesuatu, beliau suka, beliau senang, dan beliau ikut. Beliau yang senior saja ikutin Bapak Ibu Saudara semuanya. Bahkan untuk pekerjaan Tuhan, bahkan untuk gereja Tuhan, beliau itu sampai di Solo dijuluki sebagai gembala pendeta yang sukanya kulaan, saudara. Terus belajar dan terus belajar, karena apa? Beliau ketika melihat satu gereja besar, beliau belajar di situ. Beliau ketika melihat satu kegerakan besar yang terjadi di satu tempat, di satu kota, di satu negara, beliau langsung belajar di situ. Beliau tangkap apa yang ada di situ. Karena apa? Kerinduan beliau untuk gereja di mana dia melayani juga bertumbuh dengan mengupgrade, dengan meningkatkan kemampuan. Dan pada akhirnya Anda bisa lihat Tuhan terus percaya dengan perkara-perkara yang besar, percaya perkara yang besar dan perkara-perkara yang besar. Kadang Bapak Ibu sekali lagi, bukan karena Tuhan nggak bisa memperbesar kapasitas kita, tapi karena kita nggak mau. Sekali lagi Bapak Ibu semuanya, bukan karena Tuhan nggak bisa berikan sesuatu yang dengan kapasitas besar, tapi kadang karena kita nggak mau. Sederhananya gini, coba kita lihat sesuatu apa yang ada di dalam pekerjaan kita, ada di dalam usaha kita. Apa yang kemudian kita bisa imajinasikan, apa yang menjadi persepsi kita, apa yang menjadi pemikiran kita. Sederhananya, itu yang pada akhirnya mempengaruhi apa yang kita lakukan. Kita melihatnya alah, toko ngejar diri ya sudah. Mau apalah? Ya wis lah, rasa repot-repot. Mau pembukuan ya wis lah, sing penting duitnya mlebu wae. Sing penting ada pemasukan. Nggak dihitung pemasukannya berapa, nggak ada pembukuan, nggak ada kemudian alokasi untuk kulaan nanti berapa, alokasi untuk pemasukannya nanti berapa, untuk ini itu dan lain sebagainya berapa, nggak dihitung itu. Sehingga akhirnya kelihatannya masuk uangnya, tapi nggak di-upgrade kemampuannya. Akhirnya yang terjadi apa saudara? Hilang. Akhirnya yang terjadi apa saudara? Hilang. Akhirnya nggak bisa bertumbuh, nggak bisa berkembang. Saya berdoa, jemaat keluarga Allah Pekalongan di tempat ini, setiap kita diberikan hikmat, diberikan kemampuan untuk menjadi expert, untuk menjadi seorang yang ahli, untuk menjadi seorang yang bisa mengerjakan perkara-perkara yang dahsyat, perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang besar bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang percaya sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Maka saya juga dorong sekali lagi, bukan hanya secara jasmani kita meningkatkan kemampuan kita, tapi pelayanan kita. Mari sama-sama tingkatkan pelayanan kita. Praise and worship, mari sama-sama tingkatkan terus pelayanan kita. Media, tingkatkan. Asyik, semua pelayan-pelayan Tuhan,
Saya pun juga belajar terus mengupgrade kemampuan, keahlian, dan juga apa yang saya lakukan. Karena semuanya itu Tuhan lihat hati kita. Tuhan lihat apa yang kita bisa lakukan, dan pada akhirnya Tuhan yang mempercayakan perkara yang besar bagi hidup kita, saudara. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara semuanya. Yang ketiga adalah tidak tahu cara membangun hubungan yang strategis dan berkualitas. Sekali lagi, tidak tahu cara membangun hubungan yang strategis dan berkualitas. Tidak ngerti. Yohanes pasal 5 ayat yang ke-7, saudara. Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku. Apa saudara? Tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Maka dalam hal ini, orang yang sakit ini, saudara, merasa dirinya gak punya koneksi dengan orang lain. Sehingga pada akhirnya gak ada orang yang bisa tolong dia. Dan ketika gak bisa orang tolong dia, akhirnya dia gak bisa ngalami mujizat Tuhan itu. Yang terjadi selama-lamanya dia lumpuh, selama-lamanya dia sakit, selama-lamanya dia gak bisa melakukan segala sesuatu. Karena apa? Gak bisa bangun koneksi, gak punya relasi, gak punya tim, gak punya teman, gitu saudara ya. Maka hati-hati, kelihatannya sepele, tapi ini sesuatu yang penting, Bapak Ibu Saudara semuanya. Ada berapa banyak orang yang punya kemampuan, rajin, tapi gak bisa bangun hubungan, tapi gak bisa bangun relasi, gak bisa bangun jaringan. Istilahnya, Bapak Ibu Saudara semuanya, ketika saya berbicara dengan beberapa pengusaha dan beberapa orang yang berhasil dalam usahanya, seringkali dia sampaikan, sekarang ini orang produksi itu banyak, orang-orang pinter itu banyak, orang-orang ahli itu banyak, tapi orang-orang yang bisa masarke, itu saudara ya, orang-orang yang bisa bangun hubungan, orang-orang yang bisa memperluas jaringan usahanya, gak banyak. Sehingga yang terjadi, ada berapa banyak perusahaan bagus, tapi akhirnya oleh, tapi akhirnya tutup, tapi akhirnya bangkrut. Karena apa sudah? Jaringannya terbatas, jaringannya nggak luas, jaringannya terbatas, hanya itu saja. Maka hari ini Bapak Ibu Saudara semuanya belajar sungguh-sungguh untuk kita sebagai anak-anak Tuhan gak hanya sekedar egois dengan diri kita, gak hanya sekedar untuk kepentingan kita sendiri saja, gak hanya nguplek gitu saudara ya, di rumah gitu saudara ya, nguplek kemudian hanya di tempat kita sendiri. Tapi kita belajar bangun hubungan, komunikasi. Anda bisa lihat bagaimana seorang Yusuf ketika dia di penjara, tetap dia bangun hubungan sampai dia kenal kepada juru minum dan juru roti, sehingga pada akhirnya melalui orang itu, walaupun kelihatannya mungkin lupa, tapi satu kali mereka yang menolong Yusuf untuk bisa keluar dari penjara. Anda bisa lihat bagaimana seorang Esther membangun hubungan yang baik dengan Mordekai saudaranya, dan juga kepada Sida pada waktu itu, untuk dia terus belajar, untuk terus dia tahu seperti apa sih istana raja itu, seperti apa sih memperlakukan raja itu. Dia belajar, dia membangun hubungan itu, dan akhirnya Anda bisa lihat raja tertarik, raja berkenan atas Esther, dan bukan hanya Esther saja yang ditolong, tapi seluruh bangsa Israel mendapatkan pertolongan juga. Maka sama halnya Bapak Ibu Saudara semuanya, mari bangun hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Prinsip utama dalam membangun hubungan itu adalah hubungan dengan orang-orang sekeliling kita adalah platform yang dipakai Tuhan untuk menggenapi rencananya dalam kehidupan kita. Menjadi satu cara, menjadi satu jalan untuk rencana Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Kadang saudara, Tuhan gak langsung tolong dengan mujizat, gak langsung tolong dengan sesuatu yang wah besar, supranatural. Tapi Tuhan kirimkan orang-orang yang tolong kita, yang bantu kita, yang support kita, dan pada akhirnya kita ngalami mujizat Tuhan, kita ngalami kuasa Tuhan.
Maka penting sekali Bapak Ibu Saudara semuanya untuk kita bisa belajar langkah-langkah praktis bagaimana membangun hubungan. Yang pertama Bapak Ibu Saudara semuanya adalah hargai setiap orang. Hargai setiap orang. Jangan don't look the people just on the cover. Saudara katanya tukul seperti itu saudara. Jangan hanya lihat orangnya itu dari covernya saja. Kalau wah penampilannya keren, wah shalom Bapak Ibu itu sampai benar-benar membawa. Kalau kaosnya lusuh, kalau kita ngomongnya seenaknya saja, kita nggak menghargai orang. Kalau kemudian ganteng, cantik, wah langsung shalom. Itu saudara. Tapi kalau sudah untuk gitu saudara, oma-oma seperti itu datang, nah wes itu saudara ya. Gak diajak ngobrol, gak diajak ngapa-ngapain. Salah saudara. Hargai semua orang. Karena kita nggak tahu Bapak Ibu semua. Kadang orang itu adalah orang yang penting untuk bisa mengupgrade diri kita dan pada akhirnya kita bisa membangun hubungan yang kuat melalui orang-orang seperti ini. Maka jangan sampai kita pada akhirnya mengabaikan orang-orang di sekitar kita. Hargai, menghargai, menghormati. Standarnya sama. Standar kultur kita sebagai orang timur, sebagai orang istilahnya orang yang punya sopan santun, ya pakai itu sebagai standar utama kepada semua orang. Kita tidak membeda-bedakan ras, suku, latar belakang, ekonomi, apapun juga. Ketika kita ketemu orangnya, kita dengan sikap yang baik, kita dengan sikap yang santun, kita dengan sikap yang menghormati, dan pada akhirnya orang itu terkesan dengan apa yang kita lakukan, dan pada akhirnya saya percaya mungkin orang itu menjadi jalan untuk berkat Tuhan dicurahkan dalam kehidupan kita. Maka jangan batasi, hormati semua orang. Kemudian berikutnya, gunakan prinsip win-win dalam membangun hubungan. Artinya win-win itu sama-sama saling menguntungkan. Simbiosis mutualisme kalau istilahnya Bapak Ibu Saudara semuanya. Jangan hanya kita mau dimanfaatkan, tidak. Tapi juga jangan sampai kita memanfaatkan orang, jangan saudara. Tapi dengan tulus. Dengan tulus. Saya belajar Bapak Ibu Saudara semuanya. Saya ketika membangun hubungan, relasi dengan begitu banyak orang di luar sana, saya belajar untuk membangun hubungan dengan tulus. Saya nggak mau memanfaatkan, saya nggak mau aji mumpung, saya nggak mau kemudian seolah-olah saya, karena gini Bapak Ibu Saudara semuanya. Orang itu tahu, betul saudara ya, orang yang tulus berinteraksi dengan kita, atau orang yang hanya dalam tanda kutip udang dibalik rempeyek gitu saudara. Ya, orang tahu saudara, orang ngerti. Orangnya kok datang pasti total gitu saudara ya. Datang pasti ujung-ujungnya UUD gitu saudara ya. Datang pasti ujung-ujungnya minta ini itu dan lain sebagainya. Dia akan risih, dia akan sulit, dia akan ngapain sih. Tapi beda ketika kita datang benar-benar dengan tulus, kita datang dengan benar-benar dengan sikap hormat, kita datang benar-benar gak ada tendensi apapun, karena kita ingin membangun hubungan, karena kita ingin melayani, karena kita ingin membangun komunikasi. Dan saya percaya ketika kita membangun komunikasi dan hubungan seperti ini, orang jadi nyaman, orang jadi koneksinya itu lancar, dan akhirnya yang terjadi Bapak Ibu Saudara semuanya, pada akhirnya kita punya koneksi yang besar, kita punya hubungan yang baik, dan akhirnya melalui itu semuanya, jaringan-jaringan itu Bapak Ibu Saudara semuanya, berkat-berkat Tuhan dicurahkan dalam kehidupan kita. Maka hati-hati dalam membangun hubungan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara semuanya, cari sungguh-sungguh mentor dan koneksi ilahi yang tepat, ya, khususnya dalam kelompok sel. Jadikan kelompok sel bukan hanya sekedar menjadi tempat untuk berkeluh kesah, sehingga akhirnya KKS-nya terus Bapak Ibu Saudara semuanya terima beban kehidupan gitu saudara. Sudah beban kehidupannya sudah banyak ditambahi oleh anggota-anggotanya, jadi numpuk gitu saudara. Kasihan Bapak Ibu Saudara semuanya. Tetapi jadikan kelompok sel menjadi tempat untuk kita bertumbuh bersama-sama. Kita mungkin sebagai pribadi yang diberkati, kita jadi berkat.
Kita mungkin dalam pribadi yang sedang terpuruk, kita dibangkitkan sama-sama. Sehingga akhirnya suasana komsel menjadi suasana yang indah, suasana yang terus dinantikan, bukan suasana yang penuh dengan kecurigaan. Waduh, teko kuwi mesti ude meneh, wis pi teko kuwi meneh, sambat meneh, teko kuwi meneh, halah mesti kuwi meneh. Enggak, Saudara. Tapi setiap kita datang komsel penuh dengan sukacita. Komsel penuh dengan suasana yang saling membangun, dan saya percaya ketika kita membangun komsel yang seperti itu, maka komsel Keluarga Pekalongan akan terus bertumbuh tanpa batas. Komsel gereja kita akan menjadi tempat untuk kita menuai banyak jiwa. Maka pastikan yang belum ikut komsel, ikut komsel. Bapak Ibu Saudara semuanya ya, yang belum daftar komsel bisa ikut komsel. Di tempat ini ada Bapak Sutekno sebagai SGB Komsel dan Konsolidasi, bisa daftar lewat Pak Sutekno. Nanti bisa diarahkan di komsel kita yang saat ini terus bisa jalan, yaitu komselnya Ibu Eileen dan juga Pak Andreas. Pak Andre yang son tadi, ya. Ya, dan kita bertumbuh sama-sama dalam komsel. Dan pada akhirnya melalui komsel kita bisa banyak hal yang kita bisa dapatkan. Hal yang keempat, Bapak Ibu Saudara semuanya, hidup dalam dimensi langit terbuka, langit tembaga dan tanah besi. Hidup dalam dimensi langit tembaga dan tanah besi yang bisa pada akhirnya membelenggu dan menyebabkan kemiskinan dalam kehidupan orang percaya. Ulangan pasal 28 ayat 23. Juga langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga dan tanah yang di bawah menjadi besi. Artinya benar-benar menjadi sesuatu hal yang nutup gitu, Saudara. Kita mau menaikkan doa kita, ada satu sekat, ada satu hal yang menutup untuk kita bisa berkomunikasi kepada Tuhan. Kita seolah-olah mau doa itu sulit sekali. Kita mau doa itu berat sekali. Ada sesuatu yang ganjel, ada sesuatu yang pada akhirnya menindih, dan kita sulit untuk menaikkan doa-doa kita. Dan bicara tentang tanah tembaga pun juga sama. Kita melakukan sesuatu seolah-olah gak ada hasilnya. Kita melakukan sesuatu seolah-olah sia-sia. Kita melakukan sesuatu seolah-olah habis begitu saja. Gak ada sesuatu yang kalau orang Jawa bilang, kalau bahasa Spanyolnya sembodo gitu loh, Saudara. Temonjo gitu, Saudara ya. Ada sesuatu yang menghasilkan, tapi sia-sia. Habis begitu saja. Karena itu tadi, untuk langit yang benar-benar tertutup. Maka hari ini Bapak Ibu Saudara semuanya, kita belajar sungguh-sungguh bagaimana kemudian kita bisa mengalami berkat Tuhan. Dalam Maleakhi pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan ini ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahmu, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisi hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggurmu di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Artinya untuk mematahkan itu semuanya, Bapak Ibu Saudara semuanya, bagaimana kita dengan kerelaan belajar untuk memberikan persepuluhan kita kepada Tuhan. Belajar untuk taat memberikan yang terbaik tubuh jiwa roh kita kepada Tuhan. Karena apa, Bapak Ibu Saudara semuanya? Bicara tentang persepuluhan bukan hanya bicara tentang persembahan finansial. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semuanya, persepuluhan itu hanya menjadi sebuah Saudara ya, perwujudan dari iman kita, dari kecintaan kita kepada Tuhan. Kalau kita nggak cinta, kalau kita nggak taat kepada Tuhan, maka saya percaya kita akan sulit melakukan itu. Kita akan berat melakukan itu. Kita akan penuh dengan tanda tanya, dan kita akan penuh dengan berbagai hal yang membuat kita jadi sulit melakukan itu. Tapi ketika kita cinta Tuhan, kita mau taat kepada kebenaran firman Tuhan. Dan karena cinta itu, kita benar-benar hidup dalam kekudusan. Kita hidup dalam ketaatan firman Tuhan. Kita hidup gak sembrono, kita hidup gak sembarangan, kita jaga hati kita, jaga pikiran kita, jaga perkataan kita sungguh-sungguh. Kita melakukan kebenaran firman Tuhan, dan salah satunya kita mengembalikan persepuluhan kita di hadapan Tuhan.
Maka saya percaya Bapak Ibu Saudara semuanya, ketika kita bisa menunjukkan Tuhan ini loh saudara, Tuhan, aku mau cinta Engkau Tuhan, aku mau mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hati. Ini buktinya Tuhan, aku membuktikan kasihku, aku tidak hanya sekedar ngomong, aku memberikan persembahan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Maka Tuhan yang di surga lihat apa yang kita lakukan, dan dengan cintanya, dengan kasihnya, maka saya percaya Dia pun mengaruniakan segala yang baik dalam kehidupan kita. Maka hari ini Bapak Ibu Saudara semuanya, jadikan persepuluhan itu bukan menjadi sebuah beban. Saya belajar persepuluhan sejak saya sekolah Bapak Ibu Saudara semuanya. Saya belajar untuk memberikan persepuluhan sejak saya sekolah. Saya menyisihkan uang saku saya, dan ketika kemudian uang saku itu terkumpul setiap minggunya, biar kenapa setiap minggu Bapak Ibu Saudara semuanya, biar gak ketut gitu saudara ya. Sehingga uang saku yang saya dapatkan dari orang tua saya, setiap minggu saya ketika ibadah, saya sekalian memberikan persepuluhan. Maka sejak remaja, sejak saya sekolah sampai hari ini Bapak Ibu Saudara semuanya, saya bisa melihat bagaimana bukannya saya kekurangan karena saya memberi, tetapi sebaliknya bagaimana Tuhan bekerja luar biasa memberkati hidup saya, dan saya percaya Tuhan memberkati juga hidup setiap jemaat keluarga Pekalongan yang setia, yang taat memberikan yang terbaik melalui persepuluhan kepada Tuhan. Maka mari sama-sama kita belajar untuk memberikan persepuluhan yang terbaik kepada Tuhan. Yang kelima Bapak Ibu Saudara semuanya, yang terakhir adalah mismanajemen keuangan. Seringkali bukan tidak adanya uang gitu saudara yang menjadi penyebab kemiskinan, tapi mismanajemen yang pada akhirnya membuat kita seolah-olah serampangan, gak bisa mengatur keuangan dengan baik, semuanya seolah-olah masuk tetapi kemudian hilang begitu saja. Kelihatannya ada pemasukan, tapi akhirnya kemudian wah, mumpung dapat angpau gitu saudara ya, mumpung nanti mesti dapat angpau nanti dari ini itu dan lain sebagainya, sehingga akhirnya kemudian nggak apa-apa, nanti kan dapat angpau, ya wes tak gesek dulu gitu saudara ya sudah tak pakai Shopee letter dulu gitu saudara, ya sudah tak pakai ini itu dan lain sebagainya. Maka hati-hati, begitu yang ternyata yang dapatnya bukan angpau saudara, tapi bakpao saudara, malah bingung saudara. Gak mungkin Shopee letternya dibayar pakai bakpao kan saudara. Maka hati-hati, cukupkanlah segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam hidup kita, dan belajarlah menata keuangan kita dengan baik, dicatat ya, dan hindari hal-hal yang konsumtif. Sudah konsumtif pakai hutang lagi gitu saudara ya. Hati-hati dan berhikmatlah dengan hutang. Hati-hati dan berhikmatlah sungguh-sungguh dengan hutang. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara semuanya, mungkin apapun latar belakang kita, bahkan sebagai ibu rumah tangga pun, bukan berarti nggak punya peran, sangat berperan. Ya, sangat-sangat berperan. Karena melalui ibu rumah tangga yang melototi gitu saudara ya, sebagai menteri keuangan gitu saudara ya, yang cek benar-benar, sehingga akhirnya berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita tidak habis begitu saja, tetapi sebaliknya kita bisa dipercaya dengan perkara-perkara yang besar, dan double favor terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri dan kita datang kepada Tuhan saudara. Kita mau persiapkan perjamuan kudus kita pagi hari ini. Kita juga mau melakukan perjamuan kudus yang terbaik bagi Tuhan. Perjamuan kudus menjadi satu tanda Bapak Ibu Saudara semuanya bagaimana Yesus sudah mematahkan belenggu-belenggu dosa melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Maka oleh sebab itu kita datang, kita hampiri tahta Tuhan. Kita berani percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan yang berkarya, Tuhan yang sudah memberkati kita, dan Tuhan yang akan berperkara di dalam kehidupan kita melalui keselamatan di dalam Yesus Tuhan. Mari kita berdoa untuk roti dan anggur perjamuan kudus yang kita akan lakukan saat ini. Bapak, kami mengucap syukur, roti dan anggur perjamuan kudus ini menjadi satu tanda Tuhan, Kau yang hadir, Kau yang nyata Tuhan untuk menyelamatkan kami.
mematahkan segala belenggu-belenggu, kutuk bahkan kemiskinan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, oleh sebab itu Tuhan, mari Engkau bekerja, mari Engkau berbicara, mari Engkau berkata-kata dan Engkau mengurapi roti dan anggur perjamuan kudus ini menjadi tanda keselamatan di dalam Engkau Yesus Kristus Tuhan. Dan kuduskan, sucikan dan layakkan kami untuk menerima dan melakukan perjamuan kudus ini dalam kekudusan, dalam hadirat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semuanya. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihimu. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Dan pujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan sungguh mulia, lurus dan sempurna mengasihimu. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari angkat roti kita di hadapan Tuhan. Malam sebelum Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus berkumpul dengan murid-muridnya, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Apakah kita percaya roti yang kita makan pagi hari ini adalah tubuh Kristus yang Dia sudah berikan untuk menebus dosa dan pelanggaran kita? Apakah kita percaya, saudara? Kita makan dengan iman dalam nama Mari kita angkat anggur perjamuan kita di hadapan Tuhan. Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Apakah kita percaya anggur yang kita minum adalah darah Kristus yang Dia sudah curahkan untuk menebus dosa dan pelanggaran kita? Apakah kita percaya, saudara? Kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih
Engkau yang sudah mematahkan segala belenggu, segala kudung, kemiskinan dalam hidup kami, Tuhan. Kami mau terus berkat-Mu mengalir atas kami, berkat-Mu tercurah atas hidup kami, berkat-Mu nyata, memulihkan kami, Engkau yang sanggup berperkara di dalam kehidupan kami. Kami mau tetap percaya, Engkau yang memberkati kami, Engkau yang memulihkan kami untuk sungguh-sungguh hidup kami boleh jadi berkat, jadi alat bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kuduskan, sucikan dan layakkan kami senantiasa Tuhan untuk bekerja senantiasa di dalam Engkau Yesus Kristus Tuhan yang memberikan kemenangan, yang memberikan sukacita dan damai sejahtera terus dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan nama-Mu untuk selama-lamanya, dan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semuanya, kita mau persiapkan persembahan kita yang terbaik bagi kita. Firman Tuhan hari ini sebagai landasan untuk kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan adalah di kitab Ulangan pasal 8 ayat yang ke-18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyang seperti sekarang ini. Tuhan punya kerinduan untuk setiap kita sebagai anak-anaknya diberkati. Oleh sebab itu bukan hanya sekedar kita egois untuk kita saja diberkati, tapi biarlah melalui persembahan kita ini kita sungguh-sungguh boleh rindu jadi berkat. Apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, apa yang menjadi berkat-berkat Tuhan, kita kembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan melalui kehidupan kita. Mari saya undang kita setiap kita bangkit berdiri, dan kita mau berdoa untuk persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Tuhan berkati Tuhan persembahan ini. Tuhan kuduskan dan layakkan persembahan ini menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan kepada-Mu Tuhan. Biarlah setiap kami dengan kesungguhan, dengan kerelaan memberi yang terbaik Tuhan.
persembahan ini, dan Engkau berkenan atas persembahan ini, dan Engkau mengaruniakan segala yang baik dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan namamu untuk selama-lamanya, dan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semuanya, kita memberi dengan sukacita. Shalom, perkenalkan saya Verina. Hari ini saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Flashback di tahun 2023, tepatnya tanggal 2 April. Hari itu saya merasa memiliki beban yang cukup berat dalam hati terkait dengan kepercayaan yang Tuhan kasih dalam hidup saya. Saya memberanikan diri datang ke Bu Mita, Pastor Mita untuk minta tolong mendoakan saya. Di hari itu ketika saya didoakan, Pastor Mita menyampaikan bahwa Tuhan akan mengirimkan orang-orangnya bagimu. Dengan caranya Tuhan, entah kapan waktunya, Tuhan pasti kirimkan. Waktu berselang, saya menerima sebuah kepercayaan baru dari kantor yang lama untuk menghandle sebuah proyek skala internasional. Di hari itu saya belum pernah sama sekali membayangkan bahwa bagaimana saya bisa menghandle proyek itu. Dengan turunan Tuhan, saya boleh menyelesaikan proyek tersebut secara internasional dan melaunching produk tersebut secara hybrid dengan penulisnya langsung di Tulsa, Amerika. Beberapa bulan kemudian, tepatnya di malam tahun baru tahun 2024, saya menerima sebuah ayat. Seperti biasanya di gereja kita selalu dibagikan ayat rema tahunan. Saya mendapatkan ayat di Wahyu 3 ayat 8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu itu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Setelah saya menerima ayat tersebut, Wahyu 3 ayat 8, saya tersadar kembali bahwa di pelayanan saya di Jogja, saya melayani di FOM dan saya dipercaya untuk mengajar, membimbing di kelas 5 tentang Philadelphia dan Laodikia. Saya biasa membagikan ayat itu. Tapi kali ini sayalah yang menerima ayatnya. Ayat ini bicara mengenai Tuhan memberikan kunci Daud kepada kita. Seperti sebuah kunci yang dipercayakan, berarti hanya seorang yang menerimanya yang bisa membukanya. Kemudian saya sharing dengan KKS saya, Pastor Agung Listio. Pastor Agung menyampaikan bahwa dari ayat tersebut, ketika kita menerima, kita harus jaga mulut, jaga perkataan. Itulah sikap hati kita. Supaya ketika berkat itu dipindahkan ke orang lain, itu bukan karena kita yang merengek atau mengeluh, tapi karena Tuhan memang yang berkehendak untuk memberikan berkat itu pada orang lain. Sepanjang tahun, saya berusaha untuk menjaga perkataan, menjaga hati, supaya apa yang sudah Tuhan berikan itu bisa tetap ada dalam saya, tidak dipindahkan kepada orang lain. Berjalannya waktu, saya merasa ada beban berat baru yang Tuhan taruh dalam hati saya. Saya tidak bisa untuk terus berada di sebuah kolam kecil ketika saya bertumbuh semakin besar. Akhirnya setelah bergumul, saya berdoa, saya memutuskan untuk resign dari pekerjaan yang lama. Memang berat untuk resign. Berjalannya waktu, saya belum mendapatkan yang baru, meskipun melamar ke sana kemari. Bapak Agung mengontak saya, Verina, saya punya tawaran pekerjaan untuk kamu mau tidak? Namanya kita belum punya pekerjaan, entah itu akan cocok atau tidak, kita sambut dulu peluangnya. Selang berapa minggu kemudian, saya mengikuti seleksi selama beberapa pekan dan akhirnya diputuskan saya diterima di perusahaan tersebut. Perusahaan tersebut berada di Jakarta dengan kapasitas multinasional, sehingga secara cakupan pekerjaan itu lebih daripada apa yang setelah saya alami dulu di Jogja. Dalam masa-masa penantian pekerjaan tersebut, saya berada di masa seperti khotbah yang pernah disampaikan, yaitu ketika pohon bambu yang belum muncul ke atas, tapi dia tertanam dan kuat ke bawah. Di situ saya merasa masa sela, saya hening, saya tidak melakukan banyak hal, bukan karena saya tidak berusaha, tetapi Tuhan meminta saya untuk beristirahat dan menenangkan diri. Ada lagi khotbah mengenai pertolongan Tuhan, itu tidak hanya dari diri sendiri, ataupun tidak langsung dari Tuhan yang memberi, tetapi juga bisa saja diberikan oleh orang lain. Itu adalah hal-hal mujizat-mujizat yang saya terima sepanjang tahun 2023
sampai dengan saat ini. Saya mengundang, saya mengajak untuk seluruh jemaat keluarga Allah dimanapun saudara berada, ayo bergabunglah dalam Komsel, bertumbuhlah dalam SPR, dan mengikuti setiap ibadah raya maupun kegiatan kegerakan di gereja kita. Karena saya percaya, bukan hanya saya yang akan menerima, tapi saya percaya saudara pun akan menerima berkat porsi yang daripada Tuhan yang dipercayakan kepada saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan ini saya juga mengucapkan selamat tahun baru Imlek. Gong Si Fa Cai Xin Nian Kuai Le. Selamat tahun baru. Double favor Tuhan juga sudah kita terima di tahun 2025 ini. Untuk kegiatan gereja kita dalam 1 minggu ke depan, saya akan sampaikan yang pertama adalah janji iman untuk gedung gereja. Itu bisa diberikan secara transfer melalui rekening gereja atau melalui via tunai menemui Bu Yuli yang di belakang. Tadi sudah disampaikan sedikit oleh Pak Tri di dalam khotbahnya. Kita ada rencana untuk sedikit renovasi gedung gereja di tempat ini. Jadi Bapak Ibu yang tergerak untuk membantu dan ikut serta dalam renovasi ini nanti bisa memberikan secara tunai. Nanti ada tempatnya di belakang. Jadi gereja ini, gedung ini akan kita sedikit renovasi supaya ya di 2025 ini ada pembedaan lah. Jadi biar lebih nyaman seperti itu. Untuk selanjutnya, Komsel diadakan setiap Selasa jam 7 malam. Untuk Pondok Daud setiap Jumat jam 7 malam di tempat ini. Untuk Youth and Kids Impact setiap Sabtu jam 6 sore. Untuk Kids Impact Service setiap Minggu jam 11. Untuk nanti jam 11 juga ada Kids Impact spesial Imlek. Dan untuk pelayanan penggembalaan, Bapak Ibu bisa menghubungi di Sekretariat KA Pekalongan untuk bantuan doa, kunjungan dan lain sebagainya. Untuk UC 2025 ini di bulan Februari untuk silver KTA di harga 175.000, non KTA 225.000. Saya menghimbau untuk Bapak Ibu bisa yang belum mendaftar bisa mengikuti Unlimited Conference. Nanti kita bisa bareng-bareng ya di tanggal 25 dan 25 sampai 27 Juni 2025. Terus untuk tambahan pengumuman, dibuka lowongan pekerjaan untuk Bukit Doa Holy Land. Jadi Bukit Doa Holy Land akan menghadirkan Experience Holy Land yang paling luar biasa di Indonesia mulai tahun ini. Terbuka bagi kesempatan untuk bekerja sebagai tour guide. Bagi Anda yang berusia 25 sampai 40 tahun, tentunya memahami kisah Alkitab, memiliki passion di bidang ini, Bapak Ibu bisa ikut mendaftar ya. Ini ada di layarnya yang syarat yang akan dibutuhkan. Dan yang kedua adalah untuk lowongan pekerjaan di STT El Shaddai. Membuka lowongan pekerjaan untuk berkarya di STT El Shaddai sebagai staf akademik, staf kemahasiswaan, dan staf markom. Info lanjutnya juga sudah ditampilkan di LCD. Dan Bapak Ibu yang mau daftar kuliah juga diperbolehkan di STT El Shaddai. Ya, pada hari ini saya mengucapkan banyak terima kasih buat Pak Tri yang sudah menyampaikan firman-Nya yang begitu luar biasa. Tadi ada 5 syarat ya untuk kita bisa lepas dari kemiskinan. Tangkap dan imani Bapak Ibu. Double favor juga Tuhan sudah berikan. Jadi kemiskinan kita sudah hilang. Terima kasih. Saya kembalikan ke Dewi. 大家好，新年快乐！让我们以欢乐和
和平与丰富的祝福来度过这新的一年。Anak-anak yang dibesarkan dalam iman dan kasih Tuhan akan menjadi generasi yang luar biasa dan hidup dalam kebenaran serta mendapatkan berkat yang melimpah. Untuk informasi penyerahan anak keluarga Allah dapat menghubungi kantor sekretariat gereja lokal masing-masing. Live streaming with Saya percaya langit terbuka. interaksi dua arah, doa online secara langsung dan personal. Bergabunglah dengan kami setiap Rabu jam 6 sore, live di YouTube dan Facebook Keluarga Allah. Bersiaplah untuk pengalaman yang mengubahkan hidup di UC 2025. Tuhan mengirim Pastor Satis Kumar, hamba Tuhan yang dipakai luar biasa sebagai pembicara tamu. Beliau membawa transformasi besar di dunia. Mengapa Anda harus hadir dan menyimak Pastor Satis Kumar? Dalam 52 hari, beliau bersama jemaatnya membangun gedung gereja berkapasitas 18.000 tempat duduk. Jemaatnya mencapai 420.000 orang dalam waktu 19 tahun dengan jumlah pertumbuhan 3 hingga 4.000 jiwa baru setiap minggu. Gereja Pastor Satis Kumar memberi makan 100.000 orang setiap minggu dan menyediakan layanan kasih seperti klinik, apotek, dan penghiburan bagi jemaat. Jangan lewatkan kesempatan untuk belajar langsung dari seorang figur yang telah membawa dampak global melalui kekuatan visi, doa, dan semangat pelayanan. Segera daftar sekarang dan amankan tempat Anda di UC 2025. Saya percaya langit terbuka benar-benar terjadi atas setiap aspek kehidupan kita semuanya. Karena firman Tuhan hari ini dan jadi kesaksian untuk orang-orang di sekitar kita, saudara, bahwa Tuhan benar-benar melakukan perkara yang dahsyat dan besar. Ajak banyak orang untuk hadir, keluarga saudara alami kasih karunia dalam setiap ibadah, khususnya juga minggu depan. Tuhan berkati. Mari bangkit gereja Tuhan dengan sukacita, dengan kemenangan kita mau pulang membawakan damai sejahtera Tuhan. Langit terbuka di setiap aspek kehidupan saudara. Yang percaya katakan amin. Yuk, kita mau katakan Tuhan Yesus cinta saya ya. Yuk, boleh menari di hadapan Tuhan yuk. Bersama-sama katakan. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Untuk apa? Untuk memuji-muji Allah kita. Ya, ya, ya. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Yuk taruh tangan di dada kita. Yesus cinta saya. Oleh kanan kirimu kata Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi lagi ayo. Yesus cinta saya. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi bahasa Mandarin ya. Yesus I want, to Yesus I need, to Yesus I love, seperti kau semua. Lagi taruh tangan di dada. To Yesus I want, to Yesus I need, to Yesus I love, seperti kau semua, seperti kau semua. Kami mengucap syukur Tuhan Engkau yang dahsyat dan ajaib dan yang memberkati kami melalui ibadah minggu hari ini. Kami percaya Tuhan, kami pulang tentu saja berbeda dengan sebelum kami datang. Kami pulang dengan pengharapan, dengan keyakinan dan roh yang menyalanya di dalam Tuhan. Dan berkat-berkat Tuhan senantiasa menyertai setiap kehidupan kami. Melalui itu semuanya, kami boleh menjadi berkat, menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari angkat tanganmu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Diberkatilah hidupmu senantiasa oleh Tuhan. Diberkatilah keluarga oleh Tuhan. Diberkatilah usaha dan pekerjaan oleh Tuhan. Diberkatilah sekolah dan studi oleh Tuhan. Dan diberkatilah pelayanan oleh Tuhan. Karena anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih melalui
Kristus dan persekutuan dengan rohnya yang kudus yang Roh Kudus dari hari ini sampai selama-lamanya yang diberkati Tuhan. Mari katakan sama-sama amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Tuhanku, Tuhanku. Selamat hari Minggu, kita mau pulang dengan membawa damai sejahtera Tuhan. Bapak Ibu jangan pulang dulu. Di depan disediakan perjamuan. Mari kita gathering bersama, bersuka cita bersama, menikmati perjamuan pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Ibu, Tuhan berkati. Yang muda kasih yang tua. Lah kemana boleh kirim. Ya, ayah luar biasa. Rip.